Gimana, Jov? Kondisi hari-hari ini, Jovi ngerasa seperti apa dengan kesendiriannya? Ah, gimana ya? Aduh, mixed up feeling sih. Ah, ya kalau dibilang sendiri, merasa sendiri, ya kesepian, ya ada lah pasti ya. Karena ya emang di momen-momen ini kan semua orang harus stay at home atau working from home. Ah, ya pernah ada perasaan ya sendiri atau kesepian. Tapi ya puji Tuhan sudah lebih teratasi karena sudah mencoba untuk reach out dengan teman-teman. Hmm. Ya, Ya ini agak agak putus-putus ya. Tapi saya iya. dengar sedikit sih tadi. By the way, Jovi anak keberapa ya? Dari berapa bersaudara ya? Duh, ini aku kayak dikorek-korek gitu. Anak pertama. Ini Anak, kayak anak dari show pertama dari apa gitu. Dari 3 bersaudara. Adikku ada 2. tiga bersaudara. Kamu anak pertama. Dan keluarga kamu di Di Medan. Di mana? ya, Oh, di ya di Medan. Medan. Oh, di Medan. Adik-adikmu? Yang dua lagi? Adikku ada satu orang kuliah di Medan, satu lagi di Bandung kuliah. Oh, satu di Medan, satu di Bandung. Oh, berarti emang Ya. ketemu keluarga juga nggak terlalu sering ya? Selain karena di luar Ya, ya. pulang. Cuman ya dua 1 tahun 2 kali, more or less. Ya 1 tahun 2 kali doang sih. Apa? Gimana? Putus-putus? Iya, 1 tahun 2 kali doang Oh, yang setahun bisa dua kali. ketemu. Oh, oke, oke, oke. Iya, kenapa saya pilih Jovi? Sebenarnya tidak ada apa ya? Tidak ada maksud apa-apa sih. Jadi kalau Jovi merasa spesial, sebenarnya nggak juga. Kagak lah, kagak lah, Nggak, nggak. kagak. Jadi sebenarnya emang pengen mau mengenal lebih dekat, nggak cuma Jovi, nanti kita kita gilir ya, tergantung nih request abis ini nanti banyak request mau ngobrol sama siapa. Tapi buat teman-teman nih yang udah lagi join nih, ada sekitar 700 orang nih ya, kurang 0,2. Oh, oh, wow. Kalau ada pertanyaan tentang Jovi, boleh loh nanti di chat, kita nanti tanyain. Kita mau gali Jovi, siapa sih Jovi sebenarnya gitu ya. Kan usia sekarang berapa, Jo? Tahun ini 24. Tahun ini 24 ya? Tahun ini Sudah ada 24. perencanaan di umur 24 Perencanaan tahun ini mau mencapai sesuatu apa gitu? um, perencanaan apa ya? Ya nggak terlalu clear sih, maksudnya belum begitu crystal clear. Ya paling sekarang sih apa ya? Mungkin kalau Tuhan berkenan ya S2 mungkin. Karena emang apa ya? Maksudnya ya ini namanya juga cerita ya, sisi cerita ya. Iya, iya, iya. Sekarang aku kerja di perusahaan farmasi di bagian produksi obat biologi. Jadi emang um, related juga dengan jurusan, dan emang Hmm. FYI juga sejak SMP aku emang udah apa ya, udah passion, maksudnya udah senang banget dengan hal-hal yang berkaitan dengan ya research atau Hmm. science gitu. Jadi emang ya, dan ya puji Tuhan sekarang kerja di perusahaannya emang pas gitu, match dengan jurusan aku dan passion dan minat aku. Dan ya kalau ditanya rencana, ya mungkin akan melanjutkan ya, ya kalau Tuhan S2 yang relatif dengan kerjaan yang sekarang juga sih, farmasi Hmm. bioteknologi. Tahun ini juga rencana S2-nya? Oh, enggak Oh, enggak. enggak, ya Tapi mungkin Jovi,
2 tahunan lagi. Tapi Jeff, lu itu termasuk orang yang suka bikin ini gak sih? Resolusi awal tahun, terus dilihat pencapaiannya per bulan, per triwulan gitu. Um, Selalu berusaha seperti itu, tapi aku buat sebuah jurnal sih sebenarnya untuk aku sendiri ya. Hmm. Maksudnya jurnal setiap hari aku tulis, maksudnya aktivitas aku sehari-hari ngapain, terus kemudian uh, di kerjaan ngapain, terus habis itu ya kayak semacam, maksudnya bukan gimana ya, ya ada sih goal-goal yang beberapa dibuat, ya beberapa kali evaluasi, tapi kayak ya gimana ya, kadang ya jujur sih kadang kayak ada mood untuk bikin, kadang enggak, tapi Hmm. sedang berusaha sih sampai sekarang belajar untuk memantapkan hati untuk tetap bikin apa ya kayak resolusi. Ada, tapi maksudnya nggak, bukan orang yang strict banget sih. Maksudnya aku cukup fleksibel sih, dengan bahkan dengan resolusiku tuh bisa berubah gitu di tengah jalan. Hmm. Tapi lu tulis tuh tiap hari. Lu Kalau yang tulis journaling tadi atau aku tulis tiap hari, oh, ditulis tangan atau diketik? diketik, Oh, diketik. Ya, diketik. menarik ya. Tiap hari berarti lu tiap kayak semacam buku diary gitu lu punya ya? Ya semacam itulah. Tapi maksudnya bukan Oh. kayak buku-buku diary kayak hari ini aku merasakan. Maksudnya enggak yang kayak gitu banget Ya, ya. ya, ya. Maksudnya ya kadang kayak pemikiran-pemikiranku, terus ya kadang ada juga tentang apa ya, uh, perasaan yang aku alami aku tulis. Kadang ada juga yang maksudnya pemikiran-pemikiranku kayak ya apapun lah ya, tentang apapun sih, tentang hidup, tentang pekerjaan, tentang apa, kayak aku tulis aja di situ, Hmm. journaling. Dari semua planning lo tahun ini yang lo tulis tuh ya, resolusi di awal tahun. Yang Hmm? paling pengen banget gitu ya, yang paling pengen banget lo capai itu apa aja? Apa ya, um, sebenarnya hal simpel sih. Aku pengen berusaha untuk menyelesaikan satu buku 1 bulan, tapi belum sampai jujur ya. Karena sebenarnya aku suka untuk belajar hal yang baru. Cuman ya itulah ya, mesti ada begitu banyak distraksi sejujurnya yang kayak membuat kayak ya jadinya malah nggak fokus ke resolusi itu. Cuman itu salah satu yang kayak ini kan kebetulan awal Mei ya. Jadi kayak tadi Hmm. pagi kayak duh ini ya ada evaluasi juga nih di bulan Mei, terus kayak udah berapa ya? Ini udah jalan hampir setengah tahun di 2020, kayak aku udah buat apa aja ya gitu. Apakah yang kukerjakan itu signifikan, ataukah ada berdampak, atau banyakan yang nggak produktif gitu. Dan kayak oke, aku harus, maksudnya kadang aku suka overthinking, kayak ada banyak resolusi terus kayak aduh banyak banget nih, kayak nggak ada yang bisa dikerjain nih. Aku mikir kayak ya udahlah, make it simple aja gitu, satu aja, satu udah. Dan itu yang kayak aku berusaha untuk ya hal simple sih mungkin kelihatannya ya, tapi kayak bagiku Hmm. aku mau berusaha untuk ya berusaha untuk ya itu selesaikan satu itu, kayak 1 buku 1 bulan, atau ya minimal tahun ini adalah gitu buku yang diselesaikan gitu, Hmm. minimal banget, udah minimal banget sih. Oh, jadi lebih apa ya? Berarti lu tipenya bukan yang gue pengen mencapai apa misalnya. Let's say gue pengen punya tabungan sekian di pertengahan tahun, gue pengen jalan-jalan kemana di akhir tahun bersama keluarga, terus lu mencapai itu, atau lo pengen naik Oh, jabatan gitu-gitu dan lu bener-bener pengen ada di situ, pengen mencapai itu gitu. Sorry. Nggak kayak gitu ya, Jeff ya. Lebih simpel aja ya gitu ada ya sih, resolusinya ya. sebenarnya ada yang kayak gitu sih. Oh, itu Aku juga ada. ada yang lain sih, aku berencana apa ya, um, apa ya,
ini related ke keluarga sih. Maksudnya ada yang ingin mengerjakan sesuatu lah di keluarga. Cuman ya itu memang belum due date-nya aja gitu. Memang ya gimana ya, ada faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi, yang itu memang belum bisa, maksudnya ya aku tetap menaruh itu di pikiranku bahwa aku akan mencapai itu gitu, cuman emang ya belum due date-nya dan emang belum bisa dilakukan karena ada banyak faktor lain yang mempengaruhi gitu loh. Ya ini agak kompleks sih. Apa tuh? Itu Apa tuh? ada Coba sih dong. yang lain. Satu aja, ceritain satu aja yang itu tuh, Enggak, yang sebenarnya kompleks itu tuh. sebenarnya kan aku baru kerja, terus habis Oke. itu puji Tuhan kan tahun ini bakal dapat THR, jadi ya ingin kasih sesuatu aja ke papa mamaku, kayak gitu doang. Ya kan THR-nya belum ada ya, jadi ya Iya, belum iya, bisa iya, iya. dikerjakan kan. Jadi Oh, iya. ya sebenarnya ingin berikan sesuatu sih. Nah, sesuatunya itu Hmm. apa juga ya belum tahu, cuman ingin kasih sesuatu lah sebagai apa ya? Ya, ucapan terima kasih mungkin orang tua. Kendala sinyal nih ya. Iya, Halo, Jo. halo, halo, halo. I'm in. Iya, iya. Lo emang orangnya ini ya, apa, cukup dekat dengan keluarga ya? Iya, iya. Hmm. Sering ini juga, ngobrol-ngobrol teleponan panjang gitu ke keluarga. Eh iya, ya minimal seminggu sekali sih. Oh, seminggu sekali. Dengan siapa, Jo? Dengan bokap, nyokap, adik-adik? Dengan lebih lebih dekat ke mamaku sih. Oh, lebih dekat ke mama. Iya, iya, iya. Lebih dekat. Biasanya apa sih yang diobrolin kalau sama orang tua gitu? Ya, Sampai ini gak sih? Sampai lo ngobrolin siapa yang lo lagi suka hari ini gitu ya? ya nggak hari ini juga kali kan Keberhasilan ngobrol. lo, keberhasilan lo, kegagalan lo gitu gak sih? Terbuka itu gak sih sama keluarga, sama nyokap? Ya, ya aku pernah ngobrolin itu juga sih beberapa kali. Cuman nggak setiap kali telepon juga. Pernah Hmm, ngomong tentang ya siapa yang aku suka, terus orangnya begini-begini. Ya pernah aku kasih tahu juga lah ke mamaku. Nih fotonya begini, orangnya begini, gimana? Gitu. Ya, ya gitu sih. Sebenarnya poinnya lebih karena ya aku pengen cerita aja. Oh, ya belum tentu oh, serius juga. iya, iya. Gue sebenarnya tipe orang yang tidak terlalu bisa cerita detail ya ke keluarga ya. Kalau gue nih, tidak apa ya, gue termasuk yang dari segi komunikasi tidak terlalu intens ke keluarga seperti itu. Tapi kalau lu kayaknya intens ya, ngobrol gitu ya sama sama Lumayan, keluarga gitu. Jadi kalau lumayan. lagi masa-masa kayak gini tuh lu cari keluarga ya. Hmm. Ya lumayan sih. Kalau teman punya nggak, Jok? Yang deket sedekat lu sama keluarga? Temen, ah mungkin, aduh ini agak. Ah, Temen ya, ini ngomongin temen loh, ngomongin temen loh. ada, 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 Ada ya? ada. Ya, karena berdasarkan penelitian ya, berdasarkan penelitian. Iya, Berdasarkan penelitian, cowok itu tidak terlalu banyak punya teman, gitu ya. Gue sendiri sih sebenarnya mengakui, cowok tuh nggak gimana terlalu gimana? banyak punya teman. Cowok tuh nggak terlalu banyak punya teman. Tidak Oh sebanyak iya, cewek-cewek punya teman. Maksudnya ya, teman di sini adalah teman yang lo bisa cerita, lo bisa curhat, lo bisa ngobrol luasa gitu ya, bertukar pikiran, bahkan hal-hal yang sensitif juga lo dengan nyaman cerita. Selain konteksnya PA gitu ya, tapi kita cowok-cowok termasuk yang cukup sedikit temennya gitu ya. Nggak terlalu punya banyak teman dibandingin teman-teman yang wanita gitu. Kalau lo termasuk gitu nggak? Atau lo iya, merasa lo punya banyak teman? Oh, sama ya. sama 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 sama. Siapa? Kalau dibilang temen cowok
yang paling kenal Jovi, yang paling lo cari gitu ya, kalau lo lagi butuh ngobrol itu siapa? eh Sebenarnya eh kalau dibilang yang paling kenal aku dan di saat yang sama paling aku cari juga, mungkin orangnya belum ada kali ya. Oh, nggak ada. Cuman ya ada beberapa yang Iya, iya. mungkin ada yang kenal aku, tapi maksudnya mungkin gimana ya, ini mungkin kaitannya lebih ke personality aku yang lebih less extrovert, jadinya kayak lebih introvert. Jadinya kayak Hmm. kebanyakan ya aku bisa untuk uh, apa namanya ya pendam sendiri, dan ya ketika udah beres baru aku ceritain kayak bahwa aku Hmm. habis alami ini dan begini-begini gitu. Tapi ya ada juga berusaha orangnya aku untuk reach out. Tapi maksudnya kayak ya itu tadi aku reach outnya setelah ya itu setelah setelah masalahnya beres gitu. Iya, iya. Jadi kayak kalau misalkan ditanya orang yang sama yang kenal aku dan aku berusaha untuk reach out ke dia juga, kenal banget ini ya sampai bener-bener udah lama banget gitu kenal lah. Hitungannya kan waktu ya. Hmm. uh, Ya sama mungkin ya kayak Bang Deddy ya. Kayak ya belum belum bener-bener dapet sih, karena mungkin kayak Hmm. aku berpikirnya karena tipikal pria yang emang apa ya, cowok yang emang kesannya kayak harus mandiri gitu gitulah, kayak Hmm. untuk menceritakan itu tuh, bahkan sebenarnya ke orang tua aku juga aku ceritakannya nggak sedetail itu juga walaupun intens. Hmm. Makanya kayak misalkan aku lagi ada apa ya, stres sesuatu gitu, aku nggak langsung reach out kayak telepon atau telepon orang tua aku, mah aku lagi pusing nih gini gini gini, gini. Atau telepon ke teman yang deket kan, inner circle, kayak gue lagi pusing gini gini gimana dong bantuin, enggak juga sih. Hmm. Lebih sering ya aku fight dulu lah itu sendiri gitu. Jadi lu kalau ada permasalahan atau butuh pertimbangan solusi, lu lebih pendem sendiri dulu gitu ya, pikirin sendiri dulu, fight sendiri dulu gitu. Nggak langsung Nah, ngobrol ke enggak. nggak nyari seseorang gitu buat lo mencurahkan isi hati lo gitu. Kita berdoa Dari saja. dulu gitu, atau waktu kuliah pernah punya temen, atau dari kuliah emang udah biasa kayak gitu? Maksudnya gimana? Oh, dari kuliah emang udah biasa kayak Hmm. gitu. Dari Hmm. SM dari SMP aku juga udah biasa kayak gitu. Oh, udah biasa Emang gitu. dari Emang emang kalau Jovi ini memang ini ya, termasuk introvert ya? uh, Nggak sebenarnya aku juga? pernah tes. Iya, introvert sebenarnya. Sebenarnya aku pernah tes Hmm. MBTI, introvert extrovert itu hampir 50-50, hampir. Oh, 50-50. Jadi orang bilang Iya, mungkin istilahnya kayak ambivert kali atau ya, jadi kayak iya. ya kayak kayak semacam interchangeable, jadi kayak kadang kelihatannya extrovert tapi kadang juga kayak introvert, Iya, iya, iya. tapi ya Gue dulu, kecenderungannya lebih introvert. ya, gue juga sebenarnya agak mirip-mirip sih ya. Apa emang semua cowok gitu ya? Dulu gue inget Enggak sih, sekali Bang. temen gue terakhir ya, temen gue terakhir, temen gue terakhir lagi. Yang terakhir banget gue punya temen itu waktu kuliah ya, waktu kuliah. Nah, eh Temen satu pelayanan, terus dia kosannya kamarnya sebelahan gitu ya, namanya Noel. Dan ada satu lagi temen yang namanya Yoktav, yang dulu temen gue juga. Tapi gue nggak lebih dekat sama Noel, nggak bisa ngobrol dengan luasa kecuali masalah TH. Masalah TH karena targetnya sama. Wah, gue di-kick nih sama Jovi nih. kagak bang, putus sendiri, nggak tahu kenapa nih putus. Ya lanjut ya. Ya gue dulu, ya Tadi itu temen gue uh, terakhir tuh yang si Noel. Sejak gue kerja itu kayak gue nggak temu seorang teman yang gue bisa sedekat itu gitu ya. Lu gitu juga, Jov? um, ya iya sih, karena apa ya, iya iya sih, karena emang kayak aku pernah dengar finding your inner circle itu kayak like a journey gitu loh, kayak Hmm. uh,
butuh waktu, takes time. Jadi emang nggak secepat itu, kayak nggak tahu, mungkin kalau nggak tahu ya, mungkin karena abang sama juga kali introvert dan aku juga introvert. Mungkin kalau yang extrovert lebih lebih cepat, mungkin kayak lebih lebih ya lebih cepat gitu. Mungkin ini kasusnya Hmm, karena kita setipe bang, kita iya, satu iya. spesies. Tapi lo kenal ada lo punya temen yang temen cowok gitu ya yang memang dia punya temen cowok yang punya sahabatan gitu-gitu. Pernah Teman tahu yang cowok seperti yang itu? punya sahabatan, ada Oh, ada. ada ada. Banyak nggak dia sahabatnya? Sahabat cowoknya? Enggak, enggak sebanyak, enggak sebanyak yang biasanya. Kan kalau mostly cewek kan lebih banyak ya. Tapi Iya, kalau iya. cowok emang ya enggak, yang aku kenal juga enggak sebanyak itu sih. Iya, Ini cuma iya, gue dua sendiri tiga juga ngelihat. Iya, kenapa gue tanya gitu? Karena gue mengira ya, kayaknya hampir semua cowok tuh punya permasalahan seperti itu ya. Tapi nggak tahu ya ini masalah atau enggak ya. Apa memang nature-nya cowok gitu, nggak punya banyak temen dekat gitu ya. Karena di grup PA sendiri nih, misalnya di grup PA sendiri tuh, kita itu ya ngobrolnya nggak terlalu dekat gitu. Maksudnya kita ngobrol, kita saling dukung, iya, saling mendoakan iya gitu, tapi kalau sampai curhat deket itu nggak sedekat teman-teman cewek gitu ya. Kalau ngelihat teman-teman cewek kan di grup PA-nya kayaknya deket banget gitu ya. Emang nature-nya cowok gitu, makanya gue menyimpulkan akhirnya oh kayaknya emang nature-nya cowok gitu gitu. eh, ya mungkin pengaruhnya lebih ke, menurut aku sih budaya sih. Karena emang Hmm. kita Indonesia, maksudnya kayak emang kesannya kan cowok itu harus mandiri, harus sendiri. Jadi kayak kalau menceritakan, maksudnya menunjukkan menunjukkan emosi itu stereotip cewek gitu. Kalau 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 cowok itu ya lebih apa ya, less emosional gitu loh, kayak Hmm. nggak terlalu menunjukkan. Tapi ya nggak tahu, maksudnya kita kan di Indonesia ya, budaya Indonesia, makanya tadi aku bilang isunya budaya. Nggak tahu kalau misalkan kayak di budaya barat, misalkan nih kayak di US sana gitu, apakah cowok seperti itu ya, mungkin nggak juga sih. Mereka mungkin Hmm. lebih lebih intimate gitu ya, maksudnya lebih lebih menunjukkan juga itulah ke ke apa, maksudnya kayak perasaannya gitu ke temannya Iya. ya. Tapi mungkin hal yang mungkin mirip ya, menurut aku sih ya, jumlah jumlah teman itu emang ya, cowok itu lebih sedikit sih. Iya, iya, dibandingin cewek ya, Ya kalau itu mungkin mungkin kelihatannya lebih general ke semua semua jenis cowok. budaya, kayaknya Iya. sih ya. Tapi menurut lo memang cowok tuh baik kayak gitu atau sebenarnya nggak juga sih, sebenarnya cowok tetap butuh temen gitu. Ya namanya kita makhluk sosial ya, jadi kita harus butuh Hmm. teman yang memang bisa dipercaya. Tetap Oh, harus sih, butuh teman yang oh bisa jadi dipercaya, yang ya. lo sebenarnya nyari temen tapi belum ada yang cocok gitu ya? Teman apa dulu bang? Ya teman ngobrol, temannya Oh kita iya ngomong iya iya. pertemanan cowok nih. Sebenarnya lo Oh sendiri iya, siap siap. open open untuk berteman dengan punya teman punya sahabat cowok, tapi lo belum ketemu aja yang bisa nyambung sama lo gitu ya? Gimana ya, selama aku ya berteman dengan banyak orang dan kemudian dekat dengan banyak orang, em, nggak tahu, mungkin karena aku yang maksudnya gimana ya, aku tuh orangnya bukan milih-milih gitu loh, ya bukan bukan milih-milih temen kayak oh aku mau pengen temenan sama dia, nggak mau temenan sama dia, jadi kayak aku open aja nih. Cuman kayak aku membiarkan waktu membuktikan bahwa yang mana yang sahabat atau yang bukan gitu, mana yang memang bisa dipercaya atau bukan, Hmm. mana yang memang cocok dalam tanda kutip atau enggak gitu. Jadi kayak mungkin karena faktor waktu itu belum cukup lama untuk membuktikan. Jadi kayak ya bagiku ya, maksudnya jadi kalau ditanya nggak ada, ya mungkin belum ada sih. Belum ada ya? Atau yang benar-benar apa ya, tapi ini aku nggak tahu juga sih, kadang-kadang aku suka overthink kayak apakah memang standarku terlalu tinggi atau aku terlalu selektif dalam, maksudnya Iya. maksudnya kayak gimana ya, kayak
sampai aku tuh mengakuinya gitu, sampai aku memberi statement bahwa oke, dia sahabatku gitu. Nah, aku tuh belum 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 sampai yang begitu banget gitu. Beberapa orang ada yang pernah bilang aku tuh sahabatnya, tapi aku belum belum sampai di tahap itu. Nah, ini kayak mungkin kompleks ya, karena mungkin akunya yang mungkin kayak lebih introvert. Jadi untuk menyatakan itu agak agak sulit gitu ya. Iya, iya, iya. Mengungkapkan itu agak sulit. Ngerti kan dong? Jadi Iya, iya, ini, ngerti, ngerti, ini ngerti. kompleks sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan dibilang yang memang aku mengakuinya, ya mungkin ya waktu belum cukup banyak untuk membuktikan itu. Ya, ya kira-kira seperti itu lah. Semoga Hmm. semoga nggak bingung ya. Iya, iya, benar, benar. Ya, mirip-mirip sih. Gue juga berpikiran yang sama seperti itu. Lo sendiri lebih nyaman cerita ke cewek atau ke cowok, Jeff? Ke teman cewek atau ke teman cowok? Ah, ya sebenarnya kalau maksudnya aku nggak terlalu mentingin gender sih. Ya kalau misalkan Hmm. emang udah deket dan maksudnya nyaman, nyaman, nyambung, bisa dipercaya, ya aku akan tetap cerita ke siapapun sih sebenarnya. Ya apa ya, maksudnya eh, nggak terlalu mentingin gendernya apa, cewek atau cowok, Hmm. karena maksudnya kayak Iya. nggak Tapi nggak kalau terlalu sekarang, matter sih kalau kalau sekarang. sekarang ini lebih sering cerita ke cewek atau ke cowok? Kalau dua-duanya ada sih bang, Oh, dua-duanya deh. cowok ada, tapi maksudnya kayak hal tertentu itu diceritakan, jadi ini hal tertentu diceritakan ke cewek, hal tertentu diceritakan ke cowok. Jadi maksudnya Oh, bukan bukan satu orang yang kayak kayak ini udah jadi kayak investasi ya, menempatkan satu hal tuh di satu orang saja gitu. Jadi ini iya, iya, semacam iya. hal yang ini aku tahu bisa dipercaya dan aku rasa ini cocok untuk ditempatkan di dia, aku akan Hmm, ceritakan ke dia. cerita ke dia. Iya, iya. Yang lain lagi ceritanya beda lagi. Jadi kayak ya, Hmm, ya kita fleksibel. iya, iya, iya. Supaya kalau misalkan ya iya begitulah ya, itu ya Iya, memang aku lah mungkin style-nya. iya. Men- Sebenarnya menarik sih lo menganalogikan pertemanan dengan investasi ya. Itu kan berarti lo sedang menginvestasikan sesuatu kepada tiap wanita itu ya. Kagak lah bang. Enggak, tapi mah kalau kalau orang-orang yang cewek yang aku memang ceritain tuh semuanya ya lebih tua daripada aku, jadi maksudnya nggak akan ada konflik of Hmm, interest lah, iya, iya. tenang aja. Belum tentu loh. Tapi gue Tenang tenang, ceritain udah sesuatu udah ya. di filter. Tapi gue ceritain sesuatu ya. Kalau kadang tuh apa yang dipikirkan cowok sama dipikirkan wanita itu beda loh. Gitu. Kita Emang menganggap seringnya beda sih. biasa saja gitu ya. Tapi ternyata dari Hmm, segi wanitanya tuh merasa sesuatu yang berbeda gitu. paham Ya paham. nggak sih? Tuh, apalagi yang udah Iya barusan paham komen paham. tuh. Yang barusan komen tuh. Iya, iya, iya. Paham paham. Tapi kalau Iya lo paham. ya, uh, gue berusaha untuk nggak mau tanya tentang mantan lo gitu ya, orang yang Nggak punya lo. bang, Oh, nggak nggak punya, punya. tenang aja, Wah, nggak punya. Seorang Jovi tidak punya mantan. Serius sih ya, nggak punya. Tapi yang dekat-dekat ada dong dulu. Ya ada. Cuman maksudnya itu mah bukan gebetan juga ya, karena ya nggak bisa dibilang gebetan juga lah, karena aku Hmm. nggak terlihat seperti sedang approaching dia juga, cuman Hmm. mengagumi dari jarak jauh. Oke. Iya, menarik nih. Ngagum dari jarak jauh ya. Tapi lo, kalau lo sendiri, meskipun sekarang lo belum punya pacar nih ya, lo sendiri tipe yang mau mau punya hubungan ya simpelnya lah ya, mau pacaran dengan orang-orang yang memang selama ini udah dekat sama lo, lebih nyaman seperti itu yang memang udah jadi temen gitu ya, yang udah deket, apa nggak juga nggak harus gitu. Eh, Maksudnya ini ada dua pilihan gitu ya. Mm-mm. Maksudnya Lebih apakah yang lebih memungkinkan mana? dekat?
Lebih Atau lebih yang mungkin episode mana? 3 tiba-tiba baru Iya, kenal terus kayak langsung gitu. iya, 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 Ya, iya, iya gitu. ya aku lebih pilih yang lebih yang pertama sih. Ya kayak ya aku nggak bisa kayak ya nggak kenal gitu terus kayak tiba langsung nembak terus kayak ya itu agak 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 apa ya? Bukan bukan aku lah gitu. Kalau misalkan kayak gitu, ya aku maksudnya Hmm. butuh kenal dulu. Oh, itu kenal dulu. Berarti kalau lo misalnya mengagumi seseorang nih yang lo nggak kenal, terus dan kagum, lo berusaha buat jadikan dia temen dulu ya, buat deket, buat bisa ngobrol gitu ya. Ya, Udah ada, Jov? Ya lagi. aduh pertanyaannya susah bang, duh ini tidak untuk dijawab di forum sini sini lah ya. Apa sih yang membuat Jovi kagum sama seorang wanita apa sih? Apa yang menarik Eh, dari seorang wanita yang membuat lo kagum? lebih ke pembawaan dan karakter sih. Um, Sebenarnya aku nggak punya kriteria yang gimana-gimana, maksudnya kayak yang kayak harus gimana, kayak rambutnya gimana atau tinggi badannya gimana atau kayak background, maksudnya background kayak suku apa segala macam, maksudnya nggak yang Usia ribet-ribet. juga nggak jadi gitu ya. Kalau itu tidak terkompromikan sih. Aku nggak bisa sama yang lebih tua. Cuman Apa harus kayak lebih lebih muda? ke ya Harus lebih apa? muda emang? Harus sama yang lebih muda? Ya kan harus sepadan bang. Sepadan tuh Oh, ya lebih sepadan. sama atau ya lebih Sama atau muda? Iya. ya Itu saya dulu lebih ke berpikir pembawaan dan seperti itu. karakter. Dulu saya berpikir, tapi kenyataannya berkata lain. Terus karakter tadi gimana karakter? Ya karakter juga lah, maksudnya eh, ya karakter sih, maksudnya nggak kekanak-kanakan gitulah, maksudnya ya dewasa gitu, maksudnya nggak eh, ya sebenarnya yang kalau ditanya pengennya seperti apa ya, ya pengennya seperti mama aku. Oh, iya, Lebih iya, iya. Ngeliatnya ke lebih mama ke ya. iya karena ya nggak tahu ya apakah semua 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 cowok seperti itu. Ya kalau aku sih begitu, maksudnya aku kayak seperti ya mamaku yang memang care, uh, peduli dan apa ya, emang apa ya, family oriented banget lah gitu, Hmm, family oriented banget, emang bener-bener pedulilah sama keluarga-keluarga, itu emang ditaruh di prioritas. Walaupun hmm, ada pekerjaan, ada tugas-tugas yang lain, maksudnya kayak nilai itu ya, nilai untuk memprioritaskan keluarga itu ya yang seperti itu tuh ya apa ya, ya kalau ditanya pingin ya pinginnya seperti itu gitu. Ya kalau bisa ya Tuhan, hmm. pengen Tuhan Iya, pinginnya iya. seperti itu. Yang Cuman kan berarti yang benar-benar, realita saya tahu ya gimana ya. ya realita belum ketemu. Ya, Ya, belum ketemu. Ya, jadi lebih lebih wanita yang apa? Dekat dengan keluarga, perhatian keluarga gitu ya. ya. Kan lo suka suka main musik nih, suka main musik, nyanyi, yang hal gitu nggak jadi pertimbangan. Pengen cari yang tertarik dengan wanita yang gitu juga, yang bisa main musik, yang nyanyi. Itu opsional sih, maksudnya Oh. bukan hal yang fundamental sih. Maksudnya aku nggak, maksudnya aku mikirnya nggak yang terlalu kompleks gitu sebenarnya. Kayak yang maksudnya hal-hal yang esensial dan fundamental itu cukup sih bagiku. Maksudnya kayak ya itu sepadan, kedewasaan karakter. Maksudnya kayak hal-hal yang semacam apa ya, atribut-atribut tambahan, fisik, tinggi badan, warna rambut, panjang rambut, gitu-gitu bukan hal yang terlalu esensial sih. Karena aku mikirnya nggak, Hmm. gimana ya, karena kayak goalnya itu kan apa ya, eh, ya hubungan kan, maksudnya Iya, iya. uh, itu tuh kayak apa ya, bisa sirna semua lah gitu, kayak orang mau di makeup Iya, bisa iya. jadi cantik juga kali. Iya, iya, betul.
Terus make upnya Kecuali hilang, jelek satu, lagi. kecuali satu Apa? kali ya yang bener-bener jadi concern ya. Masalah suku kali Apa? ya. Enggak, sebenarnya itu mah lebih ke orang tua sih, harapan orang tua. Orang tuh. Tapi kalau akunya nggak terlalu concern itu. Maksudnya aku lebih open minded lah untuk hal-hal yang kayak suku, masalah adat segala macam. Ya, ya itu lebih ke orang tua. Tapi kan kita punya orang tua, jadi harus bisa Iya. dikomunikasikan ke orang Hmm. tua. Tapi kalau akunya mah enggak. Enggak ya. Ya memang lebih ke orang tua tapi jadi berat karena benchmark lo ke nyokap lo. Apa? Oh, Iya, memang enggak, dari orang tapi tua tapi jadi yang berat pertimbangan suku gara-gara benchmark lo ke nyokap lo ya. enggak, tapi benchmarknya itu benchmark lebih ke karakter dan pembawaan, Bang, bukan Hmm. bukan Oh, bukan bukan masalah gimana? sukunya ya. Enggak, bukan benchmarknya Iya. itu bukan pilihan-pilihan atau keputusan yang orang tua buat gitu. Enggak. Hmm. Kalau keputusan yang mereka buat ya ya pengennya emang mereka ya wajar lah ya namanya orang tua ya. Kalau tuaku generasi baby boomers ya emang ya begitulah ya, jadi emang kayak harus Iya, begini harus begitu, jadi ya iya, ngerti, ngerti. ya itulah, paham. Kalau kesamaan visi gimana, Jov? Kan lu pasti punya cita-cita dong, punya cita-cita, punya Oh visi. Lu ya, carinya memang yang bener-bener sevisinya searah, gitu. dulu aku sempat begitu. Hmm. Aku sempat gitu, maksudnya visi yang searah itu yang eh, dulu nggak tahu ya, mungkin entah dulu aku memang, maksudnya aku dulu misinterpretasi atau misleading yang kayak visi itu aku menginterpretasikan bahwa hal yang memang harus dikerjakan bersama-sama gitu. Ya let's say ya aku kerjanya di sekarang gitu kan, sebagai production scientist, jadi kayak oh aku pengen S2, aku pengen kerja di semua bidang yang ini gitu. Ya aku berpikirnya bahwa ya aku akan ya sama dengan orang yang sevisi yang di bidang ini juga gitu, Hmm. dulu ya. Tapi sekarang kayak lebih terbuka bahwa apa ya, ya nggak sesempit itu gitu loh sebenarnya, Hmm. kayak Apa sih, Jeff? Itunya, Jeff? apa, Visi lu secara general, secara luasnya itu apa eh, sih? sebenarnya masih masih belum crystal clear ya Bang. Cuman arahnya itu lebih ke ya aku pengen uh, maksudnya being helpful dalam segala hal sih. Maksudnya berusaha untuk menjadi apa ya, Hmm. tangan yang terbuka untuk membantu banyak orang. Ini tuh bisa kayak merambah kemana-mana ya, kayak Iya, iya. masalah pendidikan atau masalah apa. Tapi untuk saat ini dan di rentang waktu yang saat ini, dengan kemampuan dan skill yang ada di saat ini ya lewat medis, lewat dengan kerjaan yang sekarang kan, yang emang ya kerjaan yang sekarang kan aku bikin bikin itu ya, maksudnya kerja di perusahaan farmasi yang memang kita bikin obat yang memang uh, ya membantu penyakit-penyakit yang cukup inilah, cukup cukup fatal, kayak orang yang Hmm. kanker, orang yang gagal ginjal, bahkan kita mau bikin obat juga di kantor untuk orang yang diabetes, terus untuk ya ada untuk orang yang kanker gitulah, gitu-gitu. Dan ya being helpful-nya itu untuk saat ini uh, ya dalam bidang itu gitu ya, uh, untuk tolong orang-orang yang sakit. Hmm. Cuma kan dia nggak tahu ya nanti Tuhan bawa Ada kemana. pernah punya cita-cita mau bikin rumah sakit gitu atau mau ke apa pedalaman daerah gitu, ketemu orang-orang yang Ah, sakit. belum sampai spesifik atau sedetail itu sih. Cuman ya kalau ada kesempatan ya why not? Pengen sih. Berarti secara lu pengen mau menolong orang gitu ya, mau membantu orang, dan Ya, karena lu sekarang bergeraknya dalam dunia medis gitu ya, dengan dunia obat-obatan,
yang baru kepikiran adalah ke arah sana ya, melalui obat-obat gitu ya, melalui profesi lo, melalui kerjaan lo bisa membantu banyak orang gitu. Ya, Berarti ceweknya harus dunia medis sebenarnya juga? Enggak. gimana? Ceweknya harus ngerti obat-obatan juga, harus harus ada di berhubungan dengan medis juga. Kalau itu saya kenal nih ada beberapa orang nih. Kebetulan orangnya dari tadi komen nih. Nggak harus ya. Enggak, maksudnya aku enggak terlalu sesempit itu sih. Enggak terlalu sesempit itu sih. Maksudnya enggak harus lah yang begitu. Gitu. Kayak Kemarin. kalau bisa ya puji Tuhan, kalau enggak ya ya udah nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Oke. Eh, punya target, Jeff? Lo orang yang punya target umur sekian, umur sekian. Kan ada tuh orang yang ngitungin. Kayak dia ngitungin tuh, nanti anak gua SD gua umur berapa, jadi gua harus nikah umur berapa gitu. Lo gitu gak? Uh, Target gitu gak? Belum sih. Enggak, sejujurnya belum seperti itu. Cuman ingin seperti itu, cuman belum sih karena nggak tahu sih ya. Ya belum sih sejujurnya. Belum. Hmm. Saya punya bayangan umur berapa lo akan menikah. Waduh, susah banget pertanyaan ya. Eh, enggak, 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 enggak tahu ya. Maksudnya aku mikirnya kayak masih banyak hal yang harus dikerjakan gitu loh. Iya, iya. Kayak lebih ke aku yang Betul, betul. mempersiapkan diri ya. Kayak ya Iya, iya. dalam hal karakter lah, kedewasaan, kematangan, pekerjaan, Hmm. visi yang lebih jelas juga. Kemudian kayak karena aku mikir, maksudnya kenapa aku belum memikirkan sampai umur berapa atau kayak kapan gitu, bayangan sampai ke arah yang itu gitu. Karena kayak aku mikirnya kayak kalau aku aja belum terlalu jelas dengan hidupku ya Hmm. aku maksudnya ya as a man gitu kan, as a leader gitu ya aku mau bawa dia kemana gitu. Iya, iya, Kan iya. nggak nggak ya bukan suatu hal yang inilah maksudnya proper kalau misalkan kayak gitu, kayak cuman Iya. modal karena suka doang dan kayak ya udahlah udah kita jalanin aja gitu. Awal aku bukan yang kayak gitu sih, kayak aku mau mempersiapkan diri dulu ya sampai ini setidaknya sedikit lebih jelas arahnya mau kemana, nah baru habis itu move ke perkara yang gitu. Ibaratnya kayak ya intinya visi mau ditajamkan dulu, dijelasin dulu, baru habis itu masuk ke perkara orang yang menemani untuk visi. Iya, setuju, setuju, Jeff. Gue setuju dengan yang lo katakan tadi. Apalagi umur lo masih muda ya, 24 tahun. Masih banyak Nah, hal yang bisa lo itu dia. kerjakan gitu ya. Bukan berarti kalau lo punya pacar atau menikah nggak banyak yang bisa lo kerjakan, banyak juga sih. Cuman memang Ya, tingkat kesulitannya, problemnya pasti akan berganti lagi, akan ya, baru lagi seperti itu. ya. Oke, kalau kerinduan lo, Jeff, kalau tadi kan lo bilang lo pengen banget S2 nih ya. Tapi kalau kerinduan lo Ya. dalam Tuhan nih, dalam waktu dekat ini lo pengen apa sih? Gitu, kalau di dalam Tuhan, di luar pekerjaan, di luar hal-hal yang materi gitu ya. Uh, apa ya? Ya, uh, sebenarnya lebih. Ini mungkin kayak kelihatannya simpel sih. Cuman bagiku ini matters karena ya selama ya ini sedikit cerita aja ya, selama 2 tahun ya semenjak aku lulus, ya aku udah lulus 2 tahun ya dari kampus, ya ada banyak hal yang terjadi lah gitu, Mm-mm. up and down, dan kemudian beberapa kejadian juga yang cukup ya traumatis jujurnya, dan Mm. kemudian membuat kayak hubungan dengan Tuhan menjadi renggang, dan kayak um, apa ya kayak apa ya kayak itu pengaruh sampai ke psikologi yang kayak bingung, kayak ini nilai yang harus aku pegang itu bagaimana sih, kayak
yang harus benar-benar aku bisa percaya bagaimana gitu, kayak makanya kayak sempat visi itu buram juga, kayak karena apa ya, kayak ya ada begitu banyak lah intinya sebenarnya yang terjadi selama 2 tahun ini. Dan kalau ditanya kerinduan dengan Tuhan, ya aku ingin restart gitu. Restart dalam arti ya Hmm. memulai lagi gitu, sesuatu yang baru. Maksudnya kayak dulu tuh, maksudnya ya ini sedikit cerita aja. Sebelum kejadian 2 tahun lalu, adalah satu kejadian 2 tahun lalu. Itu Hmm. tuh ya bisa dibilang kayak aku orang yang berbeda sebenarnya dengan sekarang. Berbedanya dalam hal kayak ada begitu banyak. Saya aku terlalu naif sih. Ada begitu banyak pengetahuan Alkitab atau firman Tuhan yang aku punya, tapi kayak itu membentukku menjadi pribadi yang kayak eksklusif dan uh, apa ya, merasa tahu dan merasa tahu banyak hal, merasa bisa, dan kayak ya merasa bisa lah gitu dengan semua pengetahuan ini gitu. Dan Hmm. rinduan dalam waktu dekat ini ya bukan hanya dalam waktu dekat ya, dalam 2 tahun belakangan ini sih yang sedang aku bangun, ya sedang berusaha untuk restart dan meredakan hati lagi, mulai dari awal lagi, seolah-olah aku nggak tahu, seolah-olah aku nggak pernah baca Alkitab, seolah-olah aku nggak pernah ikut retret, Hmm. seolah-olah aku nggak pernah ikut semuanya ini, dan ya seperti kayak anak kecil yang baru datang sekolah minggu aja, jadi kayak masih baru, masih Iya, iya. polos, dan berusaha untuk apa ya, temukan lagi gitu, kayak kayak Tuhan maunya apa gitu dalam dalam hidupku. Aku punya mimpi, aku punya Hmm. cita-cita, aku ingin begini 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 Tuhan, tapi kau maunya apa? Iya. Karena kalau misalkan kayak masa aku membuat rencana nih, kayak kayak Bang bilang tadi, kayak aku pengen ini sekian, umur segini dan ini nih gitu. Tapi kayak aku pikirnya kayak bisa aja kan Tuhan intervensi kayak, dan semuanya itu kayak diganti gitu. Tapi ini bukan, jangan disalahartikan ya. Kayak oh ya udah, kita nggak usah buat rencana gitu. Toh nanti juga Tuhan ganti, Hmm. nggak ada yang match dengan rencananya Tuhan. Belum tentu sih. Cuman maksudnya kayak sekarang lebih ke ya masih apa ya, kayak ya itu tadi sih, kayak restart mulai dari awal, dan kemudian tanya Tuhan, Tuhan aku punya potensi apa sih, aku punya passion apa, aku punya sesuatu yang terpendam yang ingin kau pakai aku untuk memberkati orang dan bikin aku juga semakin dekat sama Tuhan tuh, itu apa gitu, gitu. Jadi Hmm. kayak ya itu sih, kalau dibikin dalam satu kata, restart sih. Restart mulai dari Riset awal ya. ya. Iya, iya. Menarik sih ya. Karena kalau saya coba ngikutin jalan hidupnya Jovi gitu ya, memang unik ya, Kayak memang unik. aja ya. Jovi unik gitu ya. Berapa hari yang lalu kan sempat curhat juga kan di grup, sesuatu yang saya belum pernah tuh ketemu yang seperti itu gitu. Dan apa ya, sejalan gitu dengan tanggapan teman-teman, butuh sebuah keberanian sebenarnya untuk bisa kita cerita ke orang lain tentang apa yang kita sedang alami. Dan itu sebuah langkah yang baik sih menurut saya. Dan makanya tadi saya juga coba tanya tentang teman ya, seberapa seberapa banyak Jovi punya teman seperti itu, terus bagaimana Jovi memandang seorang teman gitu ya. Karena tertrigger oleh apa yang Jovi ceritakan juga sih yang kemarin di grup itu gitu. Dan apa unik juga, kamu sering ini ya apa live Instagram untuk sekedar berdoa nyanyi gitu ya. Ya kan, yang suka Kenapa? nyanyi worship di live di Oh maksud, Instagram. oh aku, iya iya Ya, itu memang iya iya ada iya. sebuah planning tertentu gitu, memang komitmen kamu untuk bisa worship rutin tiap hari dan ngajak orang-orang buat ikut worship juga. Ada juga sih keinginan seperti itu. Sebenarnya itu lebih ke cara untuk memaksa diriku untuk apa ya? Maksudnya kadang dalam beberapa waktu itu aku kayak live Instagram tuh ada masanya di mana aku nggak nggak in ya, maksudnya nggak in tuh nggak sedang tidak begitu intim dengan Tuhan. Tapi aku membuat itu supaya aku jadi intim. Maksudnya kayak aku Hmm. pikir tuh cara itu
membantu gitu. Karena setelahnya itu yang lebih penting sebenarnya menurutku bukan live Instagramnya gitu. Maksudnya yang tidak terlihat, yang di kamar sendiri nggak ada orang yang tahu kan, hubungan dengan Tuhan tuh itu yang lebih matter kan. Itu kayak semacam apa ya, pemicunya gitu sih. Nah, ada beberapa kali seperti itu. Ada beberapa kali memang ya aku memang ingin mengajak orang-orang untuk apa ya, menyembah Tuhan. Ya aku bikin tagline-nya worship from home kan, WFH. Jadi emang ya pengen apa ya, apa yang ada di kamarku, apa yang ada di ruanganku itu sampai ke orang-orang juga, orang-orang bisa ikut menyembah Tuhan juga, bukan sekadar kayak menikmati musik ya, tapi ikut juga. Tapi aku ya kadang kayak lihat gitu, oh ada nih viewersnya yang lihat, aku juga nggak tahu apa yang mereka lakukan, apakah mereka ikut menyembah Tuhan juga atau enggak. Ya kalau begitu puji Tuhan. Ya ada yang seperti itu juga. Ya intinya ya ingin apa ya, entah aku atau orang lain ya ingin bikin orang supaya kita menyembah Tuhan. Karena ya aku berusaha untuk mengenali diriku, dan aku pikir ya puji Tuhan, Tuhan kasih talenta untuk dalam hal ini gitu. Jadi ya aku mau pakai lah gitu, supaya ya untuk melayani juga lah. Iya, Jov. Wow. Iya. Nah, karena tema hari ini adalah mengenal lebih dekat seorang Jovi gitu ya. Sebelum kita tutup nih pembicaraan kita yang udah 1 jam lebih nih, boleh nggak Jov disebutkan gitu ya, hal apa sih yang selama ini orang memandang Jovi seperti apa gitu ya? Cara pandang orang mengenai Jovi itu seperti apa ya, menurut Jovi kurang tepat gitu. Karena sebenarnya gue nggak kayak gitu loh. Ada nggak? Ini semacam press release ya, memberitahu ke orang-orang, saya tidak seperti itu. Apa ya? Ada nggak? Apa ya? Aduh, bingung juga ya. Karena aku kadang-kadang kayak bodo amat aja gitu. Kayak orang mau mikir apa, nggak. Apa ya? Kayaknya lebih tepatnya karena lagi nggak kepikiran sih apa. Ya nggak harus sesuatu yang kontras sih. Misalnya kayak orang bilang lu introvert, terus enggak kok aslinya aku extrovert, nggak gitu. Misalnya apa ya? Orang lihat lu pendiam banget, sebenarnya enggak kok. Gue sama orang yang deket, gue nggak terlalu diam. Ada nggak? Ya mungkin orang pernah ada yang bilang kayak kalau misalkan baru pertama ketemu tuh kesannya serius, kayak serius gitulah, serius yang kayak nggak bisa dibawa bercanda. Tapi ya enggak, kalau misalkan udah in, udah deket lah ya bisa nyambung aja, berusaha untuk nyambung, nggak yang serius itu juga lah gitu. Pernah sih ada yang bilang kayak gitu, dulu aku kira orangnya serius gitu, ternyata nggak juga. Ya emang nggak serius juga. Lebih tepatnya aku berusaha untuk menempatkan diri kalau sama orang yang aku lihat tuh serius, ya aku orangnya gitu sih, kayak ya bisa bukan mana ya, emang berusaha untuk menyesuaikan lah dengan orang introvert. Aku berusaha untuk terlihat, dan ya berusaha untuk introvert dengan extrovert begitu, dengan orang yang pendiam begitu, dengan orang yang talkative begitu juga. Jadi mungkin ya apa ya, itu nggak tahu itu keahlian atau apa yang namanya ya. Tapi aku berusaha untuk seperti itu. Jadi kalau misalkan kalau ditanya mau meluruskannya begitu-begitu, nggak tahu ya, berubah-berubah sih Bang. Berarti tanggapan orang selama ini nggak terlalu jauh ya dengan memang lo orangnya gitu ya, nggak terlalu ekstrim, berbeda gitu dengan Enggak. kondisi lo. Aku nggak ada di ekstrim kanan atau di ekstrim kiri. Aku berusaha. Gue baru tahu Job, cuma 1 jam ya. Emang cuma 1 jam. Gue kira ini. Iya. Oke Job, thank you.
bisa ngobrol sama lo. Gue tahu beberapa hal yang selama ini gue nggak terlalu kenal lo. Ternyata ada hal menarik gitu ya tentang visi lo, tentang apa yang lo rindukan hari-hari ini. Em, Kayaknya yang tadi join udah nggak join lagi. Tadi gue pengen tanya nih, ada pertanyaan nggak nih dari teman-teman nih? Gimana teman-teman, ada pertanyaan nggak buat Jovi nih, mumpung mumpung Jovi sedang saya interogasi ya. Kakap. Siapa nih yang join lagi? Oh, ada ini. Ada yang mau ditanyakan Ya, dari silakan para bertanya, Pak. netizen? Cia, ada yang mau ditanyain Cia? Cia, Aditya Nela, mah inilah udah tahu lah. oh, udah tahu ya. Sejak kapan Sejak kapan menyukai menyukai musik? musik? Tuh, sejak kapan menyukai musik? Sejak SM sejak SD ke SMP lah kira-kira. Dari SD ke SMP menyukai musik Dari sejak SD SMP. ke SMP. Ya, Apa waktu itu alat main musik pertama yang lo mainin? di eh apa ya? Aku lupa sih gitar dulu atau keyboard ya, itu kayak berjalan berbarengan gitu. Hmm, Wah, pasti Tapi lo gitar bohong dulu lo. sih gitar. Harusnya bukan Hah? itu. Biasanya alat musik pertama pasti recorder. Lu gak belajar recorder di Enggak, sekolah? enggak, 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 enggak. Dulu enggak. Astagfirullah. Oh, kira-kira pas baik ya kali, Kak. Kagak lah. Masa menyukai musik dari bayi? Enggak lah. Masih normal kok. Wan, saya keluar SMP ya. dari tahun ibu, terus langsung nyanyi. Ya, Itu karena ada bokap nyokap yang main musik juga atau jadi lo terpengaruh mau belajar gitu? ya, iya Dari siapa, emang. Jo? Emang dari papaku yang main musik. Papaku memang ya sangat-sangat inilah, sangat-sangat musik banget lah, mengalir musik di darahnya. Jadi Siapa emang, bokap? iya dari bokap. Oh, Bokap. Emang main papaku itu main apa? Dia bisa nyanyi, dia bisa main gitar, bisa main bass juga, bisa main drum juga kayaknya. Pernah aku lihat sekali. oh, wah, Iya. iya. Itu Dia Nela nggak tuh bisa main penasaran drum. tuh. Si Nela penasaran Sekolahnya sekolahnya nggak belajar recorder suling. dengan aku kayaknya enggak ya. Enggak ya, zaman gua Atau masih. atau aku atau lupa ya. Oh, aku belajar recorder waktu SMA. Oh, SMA ya. Waktu SMP itu pianika. Pianika kan Hmm, ya kayak keyboard juga ya. iya. Oke, ada pertanyaan lain nggak nih? Pertanyaannya nggak ada yang menjurus kemana-mana nih. Aduh. Jovi harus jawab nih. Jovi sudah berkomitmen untuk menjawab setiap pertanyaan nih. Apapun pertanyaannya. Kasihin Jupi kalau kutanyain. Ya nggak usah Cici, nggak usah nanyain. Nggak usah. Jangan. Bahaya. Dia ini mah investigator ulung. Bahaya. Jangan. Berarti harusnya yang wawancara lo Cia ya. Ajule, kriteria wanita idaman. Udah tadi. Pilih memilih atau dipilih? Uh, memilih sih. Milih. Pilih mendekati lebih dulu apa didekati lebih dulu? Uh, aduh, apa ya? Kalau bilang didekati lebih dulu terkesan nggak gentleman ya. Aku nggak cukup berani, nggak cukup, belum punya cukup keberanian juga untuk mendekati lebih dulu. Gimana tuh? Ketemu di tengah-tengah ya, saling mendekati ya. Nah, gitu dong. Itu lebih natural gitu. Lebih natural. Udah Tapi Kak. kalau ada yang, tapi lu nggak anti kan kalau ada yang lebih deket, yang ngedeketin lu lebih dulu kan? Enggak, Nggak yang gengsi gimana, enggak kan? enggak. Tergantung siapa dulu yang mendekati. Hmm. Ternyata. Iya.
Tapi lu kalau suka sama orang gimana sih, Job? Bakal ngapain sih? Aduh, Tuh gue balik balik lagi ke pertanyaan itu ya. aduh. Ya, udah, itu skip aja, skip aja, Kalau skip aja, skip aja, skip aja. ya, Itu aja pertanyaan Cia tuh. Hal yang ingin lo perbaiki di hidup lo apa? ya, hal yang ingin diperbaiki dalam hidup, uh, ya karakter sih. Salah satunya adalah, salah duanya adalah ya belajar jadi orang yang konsisten dan tidak prokrastin, tidak mudah. Hmm. Karena itu, Karakter apa, Job, yang lo pengen banget perbaiki itu karakter apa? ya itu untuk bisa jadi orang yang konsisten. Oh, konsisten. Konsisten, konsisten tuh maksudnya mengerjakan kayak ya gak gampang berubah-berubah dan gak gampang ke distract gitu. Benar-benar determine banget kayak aku pengen ini, aku akan kejar gitu. Aku akan selesaikan sampai sampai selesai gitu. Karena kayak ya karena biasa kendalanya adalah itu kayak menunda-nunda kayak nantilah nanti gitu nanti bisa kok Hmm. kerjain tergantung mood gitu. Itu ya dari dulu sih sebenarnya itu lah yang ingin diubah. Ya. Oke, saya rasa kita cukupkan saja bicaraan kita hari ini. Terima kasih, Jovi, udah ngobrol-ngobrol, bertukar pikiran gitu ya. Ya. eh Apa ya? Ya, di umur 24 tahun masih muda ini perbanyak berkarya, lebih dekat sama Tuhan. Nanti Ya. ajalah pikirin tentang teman hidupnya ya. Setuju. Nanti kalau udah Gitu, Bang. supaya pacaran, supaya nanti begitu jadian persiapan langsung gak lama menikah seperti itu. Yes, that's it. Ya, aku mau kayak Tapi gitu. terserah sih, tergantung Jovi nanti dapetinnya gimana. Yang penting sekarang kalau mau ngejar S2, ayo silakan S2. Gue sih Ya. apa ya? Gue sih ngerasa Jovi ini lu harus harus ambil ya kesempatan buat S2 gitu ya. Untuk S2 terus lu punya karena lu punya passion di sana. Kalau gue lihat lu punya passion di sana dan di passion lo itu menurut gue membutuhkan sebuah pengetahuan tertentu yang lebih spesifik, yang lebih tajam gitu ya, Ya. yang lebih spesifik dan lebih tajam dan itu entah S2, entah apa kursus, entah apa gitu ya, gue kurang tahu juga atau sertifikasi atau apa. Tapi gue dorong sih kalau Jovi mau jadi researcher atau seorang peneliti atau seorang yang nantinya akan bisa menemukan sebuah formula-formula yang belum pernah ditemukan orang gitu ya. Nah, untuk mencapai itu gue nggak tahu lo butuh jalur pendidikan apa, tapi gue dukung sih. Gue dukung lo untuk ke sana, untuk tetap melayani Tuhan Bang. juga. Oke, Jovi, selamat beraktivitas, selamat mencari teman, dan Ya. semoga nanti dapat teman hidup yang kamu impi-impikan, kamu rindukan. Amin, amin. Dan dan kalau kata Dino, semoga nggak jauh deh, nggak usah deh. Udah, Itu Bang, udah pembicaraan ya. kita. Itu adalah. Oke, Jovi, Oke, Tuhan berkati. Bye. thank you, bye. Ya.